kalau dari interior ya, mungkin yang berbeda interior yang dulu sama sekarang adalah teknologinya. Mungkin yang udah kabinet-kabinet yang udah otomatis. Iya kemarin ya. Kayak gitulah. Waktu kemarin itu orang lagi ngantri ditanya dari arsitek apa dari arsitek apa dari kontraktor, dia bilang biasa aja, saya di sini cuman mau ngelihat material-material gitu loh. Jadi kayak mau beli untuk projectnya sendiri gitu. Halo Sobat Taruners, welcome back to podcast Taruna Jaya Bercerita. Hai guys. Halo. Oke, jadi hari ini temanya kita mau sharing. Kemarin tuh kita habis dari event Arch ID 2026 bareng Mas Bayu dan Mas Jo. Aku juga ikut. Dan kalau dari aku sendiri sih jujur cara aku lihat event itu mungkin beda kali ya. Karena kita datang tuh bukan cuman lihat desainnya bagus atau enggak, tapi langsung mikir kayak pas datang tuh pas lihat banyak booth-boothnya itu, aku sih mikir kayak ini kalau kita eksekusi jadinya gimana ya. Nah di episode hari ini kita tuh mau ngobrolin experience kita waktu ke event Arch ID 2026 karena kita kesana itu sebagai kontraktor. Dan hari ini aku sharingnya itu nggak sendiri bareng Mas Bayu dan Mas Jo. Boleh perkenalkan dulu guys, siapa tahu Sobat Tarunus ada yang lupa. Ya mungkin dari saya dulu. Nama saya Jonathan, dari mungkin bisa dibilang dari tim desain di Taruna Jaya Bangunan. Saya Bayu dari interior desainernya Taruna Jaya Bangunan. Yeay. Semangat dong. Oke, langsung kita mulai aja. Waktu kita datang ke sana, pas masuk terus lihat booth-boothnya, yang langsung kalian pikirkan itu apa aja guys? Yang pertama itu pasti langsung nyari ini ya, buat katalog-katalog material yang terupdate. Karena kan pasti biasanya ada update-update terbaru, misalkan dari material tertentu, entah itu interior atau untuk eksterior ya. Yes. Jadi kita langsung hunting itu, tapi kita juga sambil lihat-lihat dari berbagai brand-brand yang ada di sana sih. Mungkin bisa referensi juga karena kan di sana desainnya cakep-cakep ya. Banget. Referensi, oh ternyata ini bisa kayak gini ya. Gitu. Iya bener banget sih. Apalagi desainer memang desainer yang mantep gitu kan. Jadi kita mungkin bisa ambil ilmunya dari mereka. Iya, kita bisa terapkan. Ya. Benar. Apalagi kayak ada juga booth yang emang didesain dari arsitek sendiri gitu. Maksudnya kayak dia bekerja sama dengan satu brand, terus dia bikin booth itu ya kan. Iya, jadi dari brand itu kita juga bisa jadi dapat referensi atau dapat inspirasi juga. Iya. Kalau produk kayak ini bisa diaplikasikan untuk ini loh, dan itu hasilnya bisa bagus gitu. Jadi lumayan juga untuk pengembangan kita sebagai kontraktor gitu. Ya kan, jadi apakah realistis untuk diterapin di proyek kita atau enggak. Nah mungkin dari situ kita juga bisa dapat referensi, dapat insight. Apakah desain-desain yang ada di booth-booth itu kerjasama antara arsitektur atau brand itu bisa nggak langsung kita eksekusi di proyek kita sendiri sebagai kontraktor. Karena sebenarnya kan di lapangan juga yang kita hadapin itu bukan cuma desain kan guys. Tapi gimana desain itu tuh bisa jadi sesuatu yang rapi, yang presisi dan juga sesuai ekspektasi. Makanya mungkin kalau dari kita sendiri kadang desain itu ada penyesuaian ya. Iya. Itu tuh kan bootnya ya. Kalau dilihat dari mapnya tuh aneh-aneh bentuknya, nggak ada yang siku. Kayak ada yang lengkung, ada yang apa. Jadi mungkin itu bisa buat referensi baru lah kalau diimplementasikan ke kontraktor ya. Misalnya bentuk tanahnya tuh aneh, nggak beda lah. Misalnya ada lengkungnya, ada nggak sikunya. Ternyata bisa dibuatnya kayak gini. Mungkin kreativitas dari yang bikin juga bisa kita ambil ilmunya gitu.
Itu gak sih? Iya. Tapi sebenarnya banyak gak sih kayak masa selama project yang kita jalan gitu ada yang kayak konsep utamanya kayak gimana, terus tiba-tiba ada perubahan karena penyesuaian dengan apa yang ada di lapangan gitu? Enggak sih sebenarnya, enggak penyesuaiannya enggak jauh, cuman mungkin dari karena udah konsepin dari awal udah mateng, kan kita survei dulu, dari survei kita lihat kondisi lapangannya seperti apa, terus dari situ konsepinnya mungkin kalau yang konsepinnya mateng lah, jadi kita udah siap gimana pun medan di lapangan kita udah siap persiapin. Keren banget. Kalau dari sisi gambar kerja nih Mas Jo? Iya, kalau untuk penyesuaian sih ya disesuaikan sama permintaan juga. Kalau nggak ada permintaan secara khusus ya apa yang udah di planning aja, yang udah matang eksekusi gitu aja sih. Gitu. Oke. Balik lagi nih ke event ArchID. Aku penasaran deh, menurut Bayu gimana nih kayak pas kita lihat detail interior di sana gitu kan. Mungkin ada beberapa yang kayak kelihatan simple tapi kebayang gak sih kayak proses di workshopnya Iya, kayak gimana gitu, kayak detailing atau finishingnya itu sebenarnya proses-proses itu tuh paling kerasa gak sih pas produksi? Kalau bayanganku sih sebenarnya nggak tahu mereka bikinnya kayak gimana, cuma bayanganku sendiri konsepnya dia bener-bener mateng jauh-jauh hari, karena itu kan cepet dia ngerjainnya, cepet dan harus presisi karena produksi di workshop dulu. Terus diimplementasikan di lapangan. Jadi di workshop bener-bener harus mateng konsepinnya, bahan-bahannya materialnya udah mateng, tinggal di bootnya itu tinggal di pasang-pasang, kayak lepas pasang kayak gitulah. Iya, sesuai dengan apa yang udah didesainin ya, konsepnya mau kayak gimana gitu kan, boothnya mau merepresentasikan, menggambarkan apa gitu kan ya. Benar. Itu juga sih kayak kalau kita di kontraktor kan kita juga kebetulan Taruna juga punya workshop sendiri ya. Di situ kita juga tujuannya kayak biar kita bisa lihat sendiri dan konsepin sendiri barang sesuai dengan apa yang klien mau gitu kan. Dan kita juga bisa kontrol sampai ke detailnya. Itu sih kontrol itu sih. Kontrol di produksi di workshop tuh memang penting biar di lapangan cepet juga ngerjainnya, tinggal pasang-pasang aja gitu. Kayak salah satu proyek kita di Gading Kirana ya Bay ya. Benar, di Gading Kirana memang produksi di workshopnya lumayan lama, cuman waktu pemasangannya jadi kita lebih enak gitu. Langsung di sana langsung kamu juga langsung datang ya kan ke proyeknya, ngeliat, berdiskusi bareng tukang-tukangnya juga gitu, mandornya ya. Iya benar. Ini sih ada satu hal yang aku penasaran juga gitu, pengen tahu kalau dari Mas Jo gitu sebagai arsitek dan Mas Bayu sebagai desain interior, kira-kira ada insight dan value baru nggak yang kalian dapetin pas ke event ArchID kemarin gitu, yang bisa mungkin diterapin terutama kalian kan kerja di kontraktor gitu. Ya kalau dari saya sih ini ya lebih ke material. Jadi kemarin ada beberapa material yang kelihatannya bagus juga untuk diimplementasikan gitu ya. Contohnya kayak misalkan produk Duma itu kayak produk kayu-kayuan gitu, tapi dia bukan completely kayu, jadi aman banget untuk di interior atau eksterior. Dan itu lumayan jadi inspirasi juga kalau misalkan ada project-project kita yang butuh kayak misalkan ornamen-ornamen kayu atau apa gitu untuk eksterior terutama, itu bisa banget gitu untuk diaplikasikan. Terus juga ada satu struktur kayu kemarin, aku lupa namanya apa, tapi dia itu jadi struktur kayu yang bisa menggantikan kalau misalnya kita kan sekarang pakainya besi beton, tapi kayu itu bisa dipakai untuk jadi struktur. Jadi itu cukup menarik ya. Jadi kayak di negara-negara lain gitu, kayak misalkan di Jepang atau di mana gitu kan, mereka ada bangunan-bangunan yang pakai kayu gitu kan. Kalau di sini kan masih kurang ya, karena mungkin concernnya rayap atau apa gitu, tapi lebih ke rayap sebenarnya sih. Rayap ya. Sama air. Memang sih kalau dari
orangnya bilang kemarin ya, itu untuk struktur kayu ini walaupun udah di treatment tapi nggak bisa langsung expose outdoor gitu ya. Jadi tapi itu cukup menarik untuk bisa jadi referensi untuk desain selanjutnya sih. Karena bagi saya pribadi sebenarnya itu juga cukup menarik gitu. Iya jujur. Pakai struktur Konsep kayu baru. gitu. Kalau insightku sih ini, teknologi sama inovasi dari material kan kenceng banget. Kita kadang nggak bisa ngikutin kalau misalnya stay di kantor ngerjain project, sibuk di perputaran itu doang. Cuman di acara kemarin langsung brek semua dari produk-produk yang dibutuhin kontraktor tuh ada semua di sana. Jadi kita juga bisa ngikutin inovasi sama teknologi barunya, kayak nggak perlu cari sendiri gitulah, dijelasin juga sama orang yang ahlinya juga. Jadi untuk ngejar inovasi sama teknologi mereka tuh di tempat itu lebih enak karena mereka berkumpul jadi satu. Mereka misalnya ada produk-produk baru langsung dijelasin sama orang dari produknya. Jadi kita nanya-nanya pun bisa mendalam dan mungkin kita bisa manfaatkan itu di project-project kita gitu. Iya sih, benar banget. Jadi dan satu hal yang aku dapat juga tuh setelah baca-baca berita tentang event Arch ID ini, katanya tentang kolaborasi gitu guys, antara Kolaborasi benar. antara jadi kayak kata arsitektur itu udah nggak sendiri lagi, dia tuh juga udah berkolaborasi dengan kontraktor, dengan brand kayak gitu. Jadi saling bersinergi gitu untuk membuat suatu project, entah itu rumah atau gedung dan apapun itu. Kalau dilihat dari event kemarin juga, menurut kalian nih selera market sekarang tuh udah berubah ke arah mana nih? Kalau dari interior ya, mungkin yang berbeda interior yang dulu sama sekarang adalah teknologinya. Mungkin yang udah kabinet-kabinet yang udah otomatis. Iya kemarin ya. Kayak gitulah. Jadi mungkin lebih ke sana, lebih ke teknologinya sih. Karena interior kan kita bersentuhan langsung sama misalnya kitchen set lah. Iya. Misalnya kitchen set kemarin ya. Kitchen set itu tuh perkembangan teknologi kencang sih. Dilihat dari akhir-akhir ini ya, kayak banyak yang otomatis, banyak yang baru. Itu sih mungkin kalau dari saya ke teknologinya. Mungkin kalau dari saya sih, walaupun di sana bentuk booth-boothnya itu melengkung-melengkung, tapi mungkin trennya sudah sedikit mulai bergeser ke bangunan-bangunan yang ada lengkung-lengkungnya gitu. Karena memang di Jakarta untuk ada beberapa bangunan, mungkin bukan bangunan yang high rise ya, itu temboknya tuh udah bukan menyiku tapi melengkung gitu loh, curve gitu. Jadi buat referensi kita juga gitu loh. Kalau sekarang tuh bangunan itu nggak selamanya siku-sikuan, tapi ada lengkung-lengkungnya sekarang. Jadi juga bisa menambah variasi desain untuk kita juga sih. Kalau ya desain tuh udah mulai sedikit bergeser gitu. Iya bisa ke jadi bentuk-bentuk yang lebih organik ya. Oke, benar-benar sih. Jadi bisa jadi referensi kita nanti kalau misalnya ada klien juga ya kan yang datang ke kita nanya saran gitu, kita bisa bantu kasih referral lah yang kita dapetin insight-nya gimana dari event Arch ID kemarin. Jadi menurut kalian apa yang didapetin orang awam nih, orang yang nggak punya ilmu yang cukup, nggak punya pemahaman yang bener-bener ngerti gitu soal arsitek dan interior gitu ke event Arch ID, menurut kalian apa sih yang bisa mereka dapetin gitu? Mungkin kalau dari aku untuk orang awam ya, untuk perspektif orang awam itu dari Arch ID itu aku pernah bukan nguping sih sebenarnya, tapi denger aja gitu. Kan kita kadang kalau ke booth-booth gitu kan ngantri juga sama orang ya. Jadi ada juga, jadi nggak cuman desainer seperti arsitek atau orang interior atau kontraktor yang kesana gitu, tapi ada juga beberapa orang-orang
awam biasa aja gitu, tapi mereka penasaran misalkan dengan beberapa inovasi teknologi bangunan dalam dunia bangunan, dalam industri bangunan sekarang. Mungkin ada ya, aku pernah dengar juga waktu kemarin itu orang lagi ngantri ditanya dari arsitek apa dari arsitek apa dari kontraktor, dia bilang biasa aja, saya di sini cuman mau ngelihat material-material gitu loh. Jadi kayak mau beli untuk proyeknya sendiri gitu, misalkan bikin rumah atau apa gitu. Jadi orang awam tuh lebih apa ya, lebih nyari, ada curiosity-nya juga ya. Iya, lebih ke curiosity-nya. Kalau sekarang tuh industri bangunan sudah sampai seberapa gitu, apakah bisa diaplikasikan ke proyeknya dia sendiri. Iya, menarik. Ya jadi mereka seperti mau ngelihat langsung gitu loh, ngeliat langsung iya, materialnya tuh seperti apa gitu loh. Dan tentunya sih harga juga gitu ya. Iya pasti ya, kita nggak bisa lupain soal harga juga karena ya dengan material yang udah kayak gimana sekarang dan teknologinya juga gitu kan, pasti juga ada harga yang harus dibayar juga ya gitu dengan kualitas yang sebagus itu gitu. Tambah lagi, iya sih kemarin juga kita sempat lihat ini ya, balik lagi ke kitchen set kemarin tuh yang benar-benar bikin kopi dari, wih kopinya enak lagi. bikin kopi dari kayak apa aja, mesinnya nempel di mesinnya apa built in, jadi dia harus sama kabinet, dia ketanam di kabinet, terus diajarin gimana cara dia beroperasi, bijinya ditaruh di mana, dan itu benar-benar seamless, jadi kayak nyatu dengan kabinet. Jujur itu keren banget sih. Ada juga kulkas built in juga, jadi pintunya bener-bener gak kelihatan kayak kulkas guys, kayak itu bener-bener kayak kalian buka lemari, tapi isinya kulkas. Tapi isinya kulkas. Itu juga keren sih. Iya, terus sama ini Bay, yang kemarin itu apa namanya di exhaust tapi island. Itu nempel island kan? Iya, biasa bukan exhaust, cooker hood, sorry. Oh, cooker hood. Iya. Cooker hood kan misalnya di island itu gantung kayak di atas, dan mungkin gantungan itu bisa dialihfungsikan jadi lampu gantung atau chandelier atau kayak gimana. Cuman dia produk kemarin tuh di meja kayak meja pingpong, dia muncul net gitu. Kayak gitu. Keren banget itu jujur, kayak ada lampunya. Jadi kayak bisa banget tuh pas kayak masak-masak sambil ngobrol juga, sambil tanpa keganggu sama asap-asapnya kalau lagi masak kan. Gila dan dia bilang tuh ada 2 jenis. Jadi ada yang di meja, di misalnya ini kompor, cooker hoodnya itu di depan, atau ada dia nyatu sama kompornya di tengah. Iya. Dijelasin. Jadi cooker hood nggak cuma di atas, ada juga yang di bawah, meja iya. Di top table. Itu keren sih. Jujur itu inovasi keren banget sih. Kita sampai kayak lama banget di situ karena kayak benar-benar kayak gimana ini. Terus yang jelasin juga enak. Jadi kita juga paham lah. Lebih apa, penasarannya terpuaskan lah. Bener. Kalau Mbak Nadia sendiri gimana di sana? Apa yang diperhatikan di sana? Oke, boleh. Kan kita sebagai saya dan Mas Jo di sana kan memang ada kepentingan untuk tahu gimana material-material itu berkembang. Kalau Mbak Nadia sebagai digital marketing di sana, insight apa yang bisa didapat? Menarik nih dibalik pertanyaannya ya. Jadi saya experience gimana? Ini cukup panjang nih jawabannya nih. Karena kan digital marketing aja. Gak mau. Sebagai digital marketing dan bergeraknya di kontraktor juga. Mungkin ada beberapa yang bisa disampaikan. Oke, mungkin menjawab sebagai diri Mbak Nadia dulu ya gitu. Benar. Kebetulan Mbak Nadia ini dari dulu dari kuliah emang udah tertarik di bidang arsitektur gitu, dan sipil juga sebenarnya kebetulan, tapi masuknya kuliahnya berbeda di komunikasi. Jadi kemarin pas diminta oleh atasan untuk menemani Mas Jo dan Mas Bayu, cukup excited juga karena menjadi salah satu interest untuk datang ke event yang emang ada passionnya juga gitu loh di diri saya sendiri. Jadi pas datang ke sana, kalau saya sebagai Nadia ya dan digital marketer juga, amazed, terinspirasi, benar-benar terbuka lah kalau misalnya
teknologi sekarang terutama di bidang bangunan itu cukup wow ya. Kayak banyak banget yang kan pasti kita semua punya dream house sendiri gak sih, atau dream apartment kalau misalnya emang pengen tinggal di apartment. Jadi kayak kebayang gitu loh, kayak oke, ini menarik nih kalau misalnya nanti gue punya rumah, terus gue mau desainnya kayak gini nih dengan material kayak gini nih gitu. Jadi lebih terbuka aja sih wawasannya, apalagi dengar-dengar informasi dari brand-brandnya juga kan. Terus kebetulan juga kemarin ketemu sama Andra Matin guys. Itu kayak kalau ada yang nggak tahu, itu kayak salah satu arsitek yang cukup terkenal juga di Indonesia. Dia banyak desain kayak apa, Taman Ismail Marzuki. Terus di Bali juga dia ngedesain desa Potato Head ya di Bali. Jadi ya terinspirasi sih, bener-bener happy aja bawaannya, kayak walaupun kayak capek, bye buruan. Mereka lama banget ya guys. Jadi aku kayak nungguin bareng ngevlog juga. Kalau as digital marketing apa ya? Ya bikin konten aja sih. Kayak salah satunya podcast ini gitu, kayak pengen nyari tahu insight sama value yang didapetin dari Mas Jo dan Mas Bayu gitu, buat bisa share ke kalian juga Sobat Taruners yang mungkin kalian ada yang belum berkesempatan untuk datang ke event Arch ID. Dan siapa tahu dari kalian mendengar podcast ini kalian jadi wah menarik juga nih, kayaknya kalau misalnya tahun depan ada, kalian juga bisa langsung datang sendiri dan merasakan experience-nya sendiri, ya nggak guys? Karena benar-benar menurut aku ya, sebagai orang awam pun kalau misalnya kalian kesana ya itu jadi suatu hal yang apa ya, insight baru gitu loh, value baru gitu. Karena bener-bener banyak dapet yang dipelajarin gitu, yang siapa tahu bisa jadi referensi untuk kalian, entah itu bikin di rumah kalian sendiri, di apartemen, mau bikin dari living room, dari bagian kitchen itu, bahkan kemarin kayak ada yang sampai garasi juga gak sih? Ada mobilnya juga, jadi kayak bener-bener ada gambaran lah kayak mau kayak gimana desain rumahnya, gimana materialnya, karena di sana juga banyak brand-brand tentang material juga kan. Gitu sih. Ya nggak guys? Ya benar. Panjang ya jawab gue. Yeay. Jadi kalau kalian emang punya curiosity terhadap apapun itu, terutama dalam bidang bangunan, menarik juga sih untuk datang ke event seperti itu, salah satunya Arch ID. Dan kita juga sebagai kontraktor dapat ya referensi dan insight banyak banget yang bisa kita coba aplikasikan di project-project kita di Taruna Jaya Bangunan. Hihi. Okay, I think it's enough for podcast today. Terima kasih untuk Sobat Taruners yang udah dengerin podcast kita hari ini. Semoga kalian dapat insight dan value juga, dan mungkin bisa tertarik juga untuk datang ke event Arch ID di tahun depan. Oke. Terima kasih untuk Mas Bayu dan Mas Jo yang udah datang ke podcast hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Taruna. Jangan lupa untuk follow social media kita ya, di Taruna Jaya Bangunan Instagram. Kita juga ada di Spotify. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube kita. Oke, see you on the next episode. Bye guys.